Perkenalkan, nama saya Marsyanda Gloria Tawalian dari kelas genap Ilmu Administrasi Bisnis NIM 2108 1102 0066. Pada saat ini saya akan mempresentasikan buku yang saya ulas. Yang pertama, identitas buku. Judul buku yang saya ambil yaitu Administrasi Bisnis, penerbit Dr. Haji Apriyati Kamaludin MSc, pencipta CV Samedia Makassar, Hak Cipta 2017 pada penulis, tahun penerbitan Juli 2017, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul warna coklat, jumlah halaman 310 halaman. Kedua, orientasi. Buku ini ditulis oleh Dr. Haji Apriyati Kamaludin MSc. Beliau seorang perempuan yang lahir di Parepare pada 5 September 1953. Beliau berusia 68 tahun. Buku ini membahas mengenai administrasi bisnis, sejarah singkat administrasi, perkembangan bisnis di Indonesia, kepemimpinan dalam berbisnis, bahan hukum dan penanaman modal, bisnis manajemen, strategi bisnis, jenis sumber daya perusahaan, administrasi personalia dan keuangan, serta etika bisnis. Ketiga, tafsiran isi. Bab 1 membahas tentang administrasi bisnis merupakan suatu fungsi yang memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan administrasi juga merupakan urat nadi perusahaan, dan administrasi juga dapat memperlihatkan fakta dan keterangan yang diperlukan untuk perencanaan secara rinci dan keterangan yang akurat. Bab 2 membahas tentang sejarah singkat administrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan dan proyek. Bab 3 membahas tentang perkembangan bisnis di Indonesia. Dalam perkembangan bisnis di Indonesia menjelaskan tentang perniagaan dan perdagangan. Perniagaan asal katanya niaga dalam bahasa Latin, yang berarti menjajakan barang atau jasa untuk ditawarkan kemana-mana agar ada calon pembeli atau orang berdagang. Sedangkan perdagangan adalah usaha yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Bab 4 membahas tentang kepemimpinan bisnis. Dalam kepemimpinan bisnis menjelaskan tentang motivasi dan hierarki kebutuhan manusia. Motivasi secara umum sering diartikan sebagai sesuatu yang dicapai ada pada diri seseorang yang dapat mendorong, mengaktifkan, menggerakkan, dan mengarahkan perilaku diri seseorang. Dengan kata lain, motivasi itu ada dalam diri seseorang dalam wujud niat, harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai. Bab 5 membahas tentang badan hukum usaha dan penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Bab 6 membahas tentang sarana organisasi, bahkan konflik yang ada dalam manajemen bisnis. Organisasi merupakan wadah atau tempat terlaksananya manajemen dan administrasi. Bab 7 membahas tentang bagaimana strategi yang digunakan dalam bisnis. Sebuah strategi bisnis biasanya adalah sebuah cara agar dapat mencapai tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Bab 8 membahas tentang sumber daya perusahaan adalah informasi. Informasi sangat dibutuhkan untuk mendukung organisasi dalam melaksanakan kegiatannya secara internal maupun dengan mitra bisnisnya. Bab 9 membahas tentang administrasi personalia dan keuangan, di mana perusahaan harus mendayagunakan tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal dengan disertai hasil pemeliharaan bahkan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Bab 10 membahas tentang etika bisnis yang standar moral sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.
Etika hendaknya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika konsisten dengan tujuan bisnis, khususnya dalam mencari keuntungan. Yang keempat, evaluasi. Buku ini memiliki banyak kelebihan, yaitu tentang berbagai aspek bisnis yang dapat membangun semangat untuk berbisnis, karena di setiap bab berpengaruh besar bagi bisnis, terutama tentang strategi yang diperlukan agar bisnis bisa berjalan lancar untuk mendapatkan keuntungan. Dalam tata bahasa yang digunakan, mudah dimengerti dan sangat menarik untuk dibaca, dan bahkan ditunjukkan kepada semua orang. Namun, buku ini masih memiliki kekurangan dalam penulisan. Di buku, masih banyak kesalahan dalam penulisan kata, sehingga masih kurang jelas atau sulit untuk dipahami. Perbedaan antara buku ini dan buku yang berjudul Pengantar Bisnis oleh Munia Alteza, MSI, adalah buku pengantar bisnis ini tidak memberikan garis-garis penting dan membuat pembaca kurang memahami dengan jelas. Sedangkan buku administrasi bisnis memberikan garis-garis penting dari pengertian, bahkan contoh-contoh untuk membuat pembaca lebih cepat memahami buku. Yang kelima, rangkuman. Perkembangan ilmu administrasi bisnis pada akhir-akhir ini meningkat dengan pesat, dan banyak orang yang mulai terjun dalam wirausaha, mulai dari usaha-usaha kecil sehingga bisnis semakin berkembang. Bisnis telah menjadi sebuah kekuatan yang mampu mengubah tatanan dunia, mulai dari tingkat kesejahteraan masyarakat, struktur demokrasi politik, sosial budaya, ekonomi, komunikasi, sampai dengan kekuasaan. Objek dari ilmu administrasi adalah mekanisme kerja sama dan pemikiran yang dikembangkan untuk mencapai tujuan dari kerjasama tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.